Apakah sudah muncul? Halo? Sudah Pak, sudah ada. Sudah? Sudah Pak. Sudah Pak, ada. Sudah, Pak. Kita mulai ya. Jadi materi untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas terkait konsep-konsep ekosistem. Nah, kita lihat konsep dalam ekosistem itu apa sih gitu ya. Pertama, rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam proses makan dan dimakan dengan satu arah. Oke, makan dimakan itu satu arah, misalnya dari produsen ke konsumen tingkat 1, kemudian dari konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2, dan seterusnya sampai diurai. Kemudian tiap tingkatan dari rantai makanan disebutnya adalah taraf tropik atau tingkat tropik. Jadi nanti kita lihat produsen itu tuh tingkat tropik berapa, kemudian konsumen 1 tingkat tropik berapa, konsumen 2 tingkat tropik berapa, sampai selanjutnya. Jadi itu semuanya diurut ya, berdasarkan tingkat tropiknya, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian pada setiap tahap pemindahan energi, 80% sampai 90% energi potensial hilang sebagai panas. Karena itu, langkah-langkah dalam rantai makanan terbatas 4 sampai 5 langkah saja. Oke. Jadi kan proses antara makan dan dimakan, dalam prosesnya tersebut, itu dia energi akan berpindah atau bahkan akan hilang kebanyakannya. Yang hilang itu akan sebanyak 80 sampai 90%. Ya. Misalnya gini, misalnya manusia memakan ayam, atau jangan manusia lah ya. Misalnya kambing memakan rumput. Dalam proses memakan kambing memakan rumput, itu energi akan berpindah dari rumput ke kambing, ya kan? Nah, perpindahan energi tersebut 80% sampai 90%-nya itu dia akan hilang pada saat sudah di kambing, pada saat sudah dimakan. Oke, 80% dan sampai 90% tersebut dia hilangnya dalam bentuk panas. Makhluk hidup kan mempunyai panas, betul nggak? Kalau tidak panas kan dia mati. Nah, energi tersebut hilangnya kebanyakan karena menjadi panas atau sebagai panas. Tersisalah 10% di kambing, misalnya kan. Nah, 10% energi yang ada di kambing tersebut, ketika kambing tersebut dimakan oleh harimau, misalnya, nah, dia 10% tersebut tidak akan utuh 10% lagi di harimaunya, tapi akan hilang juga 80 sampai 90%. Berarti kan tersisa berapa persen tuh? Dari 10% hilang 90%, tinggal berapa persen? Ayo, matematika sederhana. Berapa? 1 atau 2%. Tinggal 1% ya. Betul. Berarti 9% sisa yang tadi itu dia hilang dalam bentuk panas di tubuh si harimaunya. Tersisalah 1% gitu energi yang ada di harimau tersebut. Dari total energi awal ya tentunya. Dan begitupun ketika harimau tersebut misalnya mati ataupun dimakan oleh makhluk lain, dia akan berkurang juga 80 sampai 90%. Begitu seterusnya. Sampai nanti energinya berubah menjadi energi yang lain. Ya. Nah, itu tahap pemindahan energi. Jadi dia kebanyakannya akan hilang pada saat proses makan memakan. Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Kemudian dengan perkataan lain,
Semakin pendek rantai makanan, maka semakin besar pula energi yang tersedia. Nah, iya, semakin panjang rantai makanannya, maka energi yang ditularkannya itu kan akan semakin kecil, semakin ke ujung. Tapi kalau rantai makanannya semakin pendek, maka energinya itu akan semakin besar yang ditularkannya karena tidak terlalu panjang proses makannya, ya pengurangannya tidak terlalu banyak. Itu yang disebut dengan apa? Pemindahan energi dalam proses rantai makanan. Oke. Nah, ini salah satu contoh rantai makanan. Jadi ada produsen, produsen itu kan biasanya yang mempunyai jati hijau daun atau mulut daun ya, klorofil atau trop disebutnya. Dia memperoleh energi itu dari matahari, dari proses fotosintesis, dibantu oleh adanya air. Nah, kemudian misalnya rumput dimakan oleh belalang. Nah, kemudian si belalang tinggal mendapat 10% energinya, kemudian belalang dimakan oleh katak, berarti katak yang 10% tadi yang tersisa di belalang itu berarti dikurangi 90% lagi ketika dimakan oleh katak. Berarti tinggal 1% di katak. Sisa energi 1% di katak ketika dia dimakan oleh ular, dikurangi lagi 90%, berarti 0,1 di ular ya. Ketika di ular 0,1 dimakan lagi oleh elang, berarti tinggal 0,001 ya. Begitupun seterusnya sampai diurai oleh pengurai. Dalam hal ini mungkin di sini contohnya adalah fungi dan mushroom ya, jamur. Gitu. Ini proses rantai makanan. Terus saya rasa rantai makanan seperti ini materinya sudah banyak di sekolah ya, di SMA. Baik itu di biologi dasar ataupun di yang mata yang pilihan jurusannya IPA apalagi. Kemudian komponen rantai makanan menurut Nikia atau jabatan meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Kita udah tahu. Kemudian rantai makanan dimulai dari organisme autotrof atau dengan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimiawi. Ya, autotrof. Kemudian energi kimia ini akan diteruskan pada konsumen tingkat pertama atau konsumen primer. Jadi konsumen pertama atau primer itu adalah konsumen yang langsung makan dari produsen. Kemudian dilanjutkan oleh tingkat kedua atau sekunder atau atau konsumen sekunder. Nah, berarti dia memakan dari konsumen primer sampai seterusnya sampai kelompok organisme pengurai atau dekomposer. Urutannya seperti itu. Ada yang masih bingung sampai sini? Tadi Septian ingin bertanya atau bagaimana? Septian? Tidak, Pak. Jadi pindah perangkat dulu tadi. Oh, tadi kepencet ya? Iya, Pak. Oke. Yang lain ada yang ingin bertanya? Boleh? Cukup? Nanti saya akan bertanya ya. Ya, sampai sini aja dulu lah. Saya ingin bertanya. Coba jelaskan proses pemindahan energi lah. Misalnya dari produsen sampai konsumen tingkat 2, jangan terlalu panjang ya. Atau sampai konsumen sekunder. Sudah ada 3 orang yang lari. Dari 89 sekarang tinggal 86. Oke. Saya ingin bertanya ke apa ya? Nah, Dede Nurfaida. Silahkan Dede. Ayo. Dede. Iya, Pak. Ya, sok. Gimana Dede?
Jadi proses pemindahan energi dari produsen ke konsumen pertama. Contohnya dari produsen itu memiliki 100 energi. Ketika dimakan oleh konsumen pertama atau konsumen primer, dia akan berkurang 90%, sehingga tersisa 10%. Kemudian ketika dimakan lagi oleh konsumen kedua atau konsumen sekunder, maka akan berkurang lagi 90%. Jadi tersisa 1% di konsumen kedua, dan seterusnya. Jadi tidak saklek 90% ya, itu tadi kisarannya antara 80 sampai 90%. Seperti itu. Oke, terima kasih Dede. Jadi memang seperti itu prosesnya. Dia energinya yang awalnya full 100% di produsen, dia akan terus berkurang ketika proses makan dan makan. Intinya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah produsen. Apa produsen itu? Produsen berperan sebagai pengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik melalui proses fotosintesis. Dari mana produsen ini mendapat tenaga atau energi? Produsen mendapat energi itu dari proses fotosintesis. Dia kan menyerap sinar matahari ya, melalui mulut daun atau klorofil. Kemudian dari sana dia juga menyerap air, ya kan, dan mengubah kedua-duanya tersebut menjadi energi yang nantinya akan ditularkan atau diteruskan ke konsumen tingkat pertama. Kemudian produsen biasanya adalah organisme berklorofil seperti tanaman hijau dan ganggang atau alga. Dan karena mampu menyusun makanannya sendiri, maka produsen tersebut disebut juga organisme autotrof. Autotrof? Autotrof itu adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri atau menyusun makanannya sendiri. Jadi dia tidak tergantung kepada organisme lain. Itu disebutnya autotrof. Kebalikannya autotrof apa? Heterotrof. Ya, betul. Heterotrof ya. Nah, kalau heterotrof itu apa berarti pengertiannya? Berarti tidak bisa menghasilkan makanan. Ya, tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya apa? Contohnya hewan. Oh, hewan manusia. Ya berarti selain tumbuhan ya, makhluk hidup selain tumbuhan itu kebanyakannya adalah heterotrof. Berarti dia tergantung oleh makhluk hidup lain dalam hal proses makanan. Itu disebutnya produsen. Kemudian yang kedua, konsumen. Ini mah kayak materi SMA ya. Konsumen berperan sebagai pengubah senyawa organik menjadi senyawa organik yang lain dalam peristiwa makan dan dimakan. Kayaknya gitu ya. Berarti senyawa organik yang awalnya dari makhluk hidup yang lain, misalnya dari tumbuhan, kemudian dia rubah menjadi senyawa organik lain dalam bentuk daging-dagingan misalnya ataupun apa, dan ditularkan ke makhluk hidup yang lainnya lagi dalam proses makan dan dimakan. Di sini ada contoh konsumen. Yang pertama ada herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, biasanya kalau herbivora itu dia masuknya ke kategori konsumen 1 atau konsumen tingkat 1 atau konsumen primer atau konsumen pertama disebut. Itu herbivora ya, karena dia langsung makan dari tumbuhan. Karena herbivora itu artinya adalah pemakan tumbuhan. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut karnivora. Nah, karnivora itu dia pemakan daging. Karnivora dia minimalnya itu berarti dalam rantai makanan berada di konsumen sekunder atau di konsumen tingkat kedua berarti. Minimalnya ya. Tapi bisa aja dia di konsumen tingkat kedua, ketiga, keempat, atau seterusnya. Bisa seperti itu. Tapi dia tidak bisa ada di konsumen tingkat pertama.
Karena konsumen tingkat pertama itu kebanyakannya adalah pemakan tumbuhan. Oke, tapi rata-rata karnivora itu di tingkat kedua atau di konsumen sekunder dan seterusnya. Oke, kemudian ada yang disebut omnivora. Nah, kalau omnivora ini itu disebutnya adalah pemakan segala. Dia makan tumbuhan, oke, makan daging-dagingan atau yang makhluk hidup yang berdaging juga boleh. Seperti apa contohnya omnivora? Saya Pak Manila. Ayam. Manila tuh entog ya. Manila ya, saya baru dengar kembali tuh kata Manila. Manila tuh bebek atau angsa. Adil? Ya Pak. Manila itu bebek atau angsa? Halo? Ini apakah sinyal di sayanya jelek atau gimana ya? Agak ngedelay. Tapi suara saya masih terdengar jelas? Rekan-rekan Masih. semua? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Berarti hanya visualnya saja yang delay ya. Suaranya masih aman. Ya omnivora mah banyak ya, kucing misalnya. Atau hewan-hewan lain yang tikus boleh, betul. Tikus juga dia memakan. Ayam. Ayam dia makan daging gitu? Adisa? Iya, Bapak biasanya kan suka makanin daging temannya sendiri nih, Pak. Makan daging ayam sendiri, yang lain kalau dikasih ayam suwir. Ya itu mah dikasih sama kamu. Tapi kan secara alamiah mungkin enggak gitu juga ya. Minimal dia makan belalang. Nah, belalang itu kan masuknya ke daging-dagingan juga. Tapi enggak daging ayam yang mentah juga gitu ya. Itu mah enggak terlalu alamiah, itu mah dikasih manusia. Oke, bolehlah ayam masuknya ke omnivora. Kalau karnivora itu kan banyak, contohnya seperti harimau, singa, serigala, dan lain-lain ya. Dan herbivora, kalau herbivora mah kambing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Gampang ya itu ya. Terus ada yang disebut detritivora atau detritus atau pemakan sisa organisme, kotoran, sampah, dan bangkai. Nah ini apa nih? Detritus itu apa? Pemakan sisa organisme. Hah? Lalat. Lalat. Ada lalat, ada apa lagi tadi? Bakteri, belatung, Bakteri, Pak. Pungi. 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 Ya boleh lah, belatung, bakteri, lalat. Cacing Pak. Apa? Cacing. Cacing. Cacing juga pengurai ya, masuk. Jadi itu dia tidak termasuk ke herbivora, karnivora, dan omnivora. Tapi dia yang disebut tadi oleh rekan-rekan, dia masuknya ke detritivora atau detritus atau pemakan sisa organisme kotoran, sampah, dan bangkai. Pengurai dia bentuknya ya. Nah, kemudian yang terakhir ada yang karena tergantung organisme lain, maka konsumen disebut organisme heterotrof. Gitu ya. Berarti heterotrof itu semuanya selain yang produsen tadi, kalau produsen itu masuknya ke autotrof atau bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oke, itu konsumen. Kemudian kita masuk ke pengurai atau dekomposer, berperan sebagai pengubah senyawa organik menjadi anorganik dan dikembalikan ke alam atau tanah, air, dan udara untuk dimanfaatkan oleh produsen. Jadi kalau pengurai ini istilahnya didaur ulang, bangkai-bangkai bangkai-bangkai hewan, bangkai-bangkai apapun itu makhluk hidup yang mati, itu dia diurai dan dikembalikan ke alam, ya kan? Nantinya ketika sudah diurai dan dikembalikan ke alam,
sari-sarinya dia akan dimakan lagi atau diolah lagi oleh tumbuhan-tumbuhan menjadi energi kembali. Ya, yang termasuk pengurai di sini adalah bakteri, protozoa, dan jamur. Itu masuknya ke pengurai. Jadi kalau di tumbuhan-tumbuhan sudah banyak jamur, itu berarti sudah banyak sel-sel yang sudah mati di tumbuhan-tumbuhan tersebut dan akan diuraikan kembali untuk nantinya akan menghasilkan sari-sari makanan untuk tumbuhan yang lain. Gitu ya. Saya tidak akan terlalu dalam, yang jelas kalian tahu saja pengurai itu jenisnya apa. Oke. Nah, ini kita masuk ke tipe-tipe rantai makanan. Jadi tipe-tipe rantai makanan itu ada sedikit berbeda. Di sini dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada rantai makanan tipe pemangsa atau rantai makanan tipe perumput. Yang kedua ada rantai makanan tipe parasit atau rantai parasit. Yang ketiga ada rantai makanan tipe saprofit atau rantai makanan tipe detritus. Nah, ini mungkin ada yang sudah tahu tentang hal ini. Nanti kita lihat penjelasan detailnya seperti apa. Rekan-rekan harus tahu dan harus bisa membedakan. Rantai pemangsa itu seperti apa, rantai parasit itu seperti apa, kemudian rantai saprofit itu seperti apa. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan yaitu tipe rantai makanan perumput. Jadi apa sih yang disebut tipe rantai makanan perumput? Pada rantai makanan ini melibatkan tumbuhan hijau sebagai produsen pada tingkatan tropik 1. Oke. Diikuti oleh herbivora sebagai konsumen pada tingkatan tropik 2. Dan karnivora sebagai konsumen pada tingkatan tropik 3. Dan seterusnya. Berarti kuncinya itu adalah produsennya adalah tumbuhan. Itu berarti dia masuknya ke tipe rantai makanan perumput. Kata kuncinya produsennya adalah tumbuhan. Contoh, pada ekosistem sawah, padi, tikus, kemudian ular sawah. Padi di sini masuknya ke produsen. Dan disebut pula tingkat tropik 1. Si padi itu ya. Kemudian yang keduanya tikus. Tikus itu disebutnya herbivora ya, atau bahkan omnivora. Bisa aja ya. Nah, tikus ini dia masuknya ke tingkat tropik 2 atau tingkatan yang kedua. Dan yang ketiganya ada ular sawah. Nah, ini karnivoranya atau disebut juga tingkat tropik 3. Terus ketika misalnya si ular tersebut dimakan kembali oleh elang, si elang itu dia masuknya ke konsumen yang kedua berarti. Dan disebutnya tingkat tropik 4. Dan seterusnya. Jadi kalau tipe rantai makanan tipe perumput itu seperti ini. Kata kuncinya itu dia dimulai oleh produsen tumbuhan. Oke, paham sampai situ? Yang tanyakan dulu? Yo. Pak, saya izin bertanya. Ya, boleh. Tadi berkaitan yang pertama ya Pak, yang terkait dengan setiap ketika di mangsa itu energi akan semakin berkurang. Nah, semakin banyak. Apakah bisa dikatakan dengan seperti itu konsumen beberapa konsumen sekunder atau konsumen ketiga itu memerlukan makanan yang lebih banyak karena setiap memakan itu kan energi yang dibutuhkan itu kan lebih sedikit ya, berkurang dari sebelumnya. Kan jika seperti itu apakah nanti rantai makanan bisa terganggu, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi bukan dalam artian ketika energi yang dipindahkannya semakin kecil gitu ya, maka
semakin ke ujung rantai makanannya itu dia harus semakin banyak makannya. Ya enggak seperti itu juga ya. Kalau itu nanti berhubungannya dengan piramida energi. Nanti akan ada di slide yang kedua, Fadila. Di file yang kedua, sorry. Ini kan baru file yang pertama ya, PPT-nya. Nanti ada file yang kedua. Itu ada piramida energi. Nanti di sana akan dibahas terkait pemindahan energinya secara detailnya seperti apa. Gitu. Tidak selalu seperti itu, karena setiap tingkatan tropik itu mempunyai kebutuhannya masing-masing. Tingkatan tropik yang pertama seakan-akan banyak memakan energi, tapi ya tidak seperti itu juga dalam keadaan nyatanya. Dalam keadaan nyatanya ya hanya cukup untuk dirinya sendiri. Begitupun ketika nanti di dekat tropik yang terakhir, misalnya singa, karena dia kebagian hanya 0,001, misalnya dia harus makan banyak, ya enggak gitu juga. Kadang-kadang kan beruang dia hanya makan beberapa kali dalam 1 tahun. Dan kebanyakannya hibernasi misalnya. Padahal kan beruang itu dia tingkat tropiknya paling ujung. Tidak ada pemangsa dia lagi kan. Nah berarti kan teori itu tidak terlalu harus saklek seperti itu kadang-kadang. Nanti kita lihat dalam hal transfer energi ya di piramida energi. Nanti di sana ada sedikit pemaparan terkait hal tersebut. Logikanya seperti apa. Itu Fadilah. Baik Pak, terima kasih. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Yang ini kan tipe rantai makanan perumput. Kemudian selanjutnya ada tipe rantai makanan detritus. Nah, kalau detritus seperti apa? Rantai makanan tipe ini melibatkan sisa-sisa bagian tubuh makhluk hidup yang terlepas dari tubuh berupa fragmen atau hancuran dan disebut sebagai detritus pada tingkatan tropik 1. Ingat ya, kalau yang tadi mah pada tingkat tropik 1-nya adalah tumbuhan atau yang memiliki jati jauh daun atau autotrof. Nah, kalau pada rantai makanan tipe detritus ini, tingkat tropik 1 atau produsennya, dia adalah bagian tubuh makhluk lain yang terlepas. Kebayang nggak? Fragmen atau hancuran dan disebut sebagai detritus pada tingkatan tropik 1. Kemudian diikuti oleh hewan-hewan yang memakan detritus yang disebut detritivore seperti bakteri, jamur, rayap, cacing tanah, dan lain-lain. Pada tingkatan tropik 2 dan seterusnya. Contoh, pada ekosistem kebun, hancuran daun atau serasah, daun kan bagian dari tumbuhan lain yang jatuh. Ingat, bukan daun yang utuh masih di pohonnya ya, tapi daunnya sudah jatuh, kemudian daunnya menjadi serasah, dan serasah tersebut dimakan cacing tanah. Cacing tanah dimakan ayam, kemudian ayam dimakan musang, dan seterusnya. Pada tingkatan tropik yang lebih tinggi lagi. Jadi perbedaannya itu di produsennya. Kalau yang tipe perumput itu dia adalah organisme makhluk hidup atau autotrof atau yang memiliki jati jauh daun, ya, yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, kalau yang tipe detritus ini, dia berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang lain. Misal dedaunan yang sudah jatuh, atau ranting pohon yang sudah jatuh, atau apapun itu yang sisa dari makhluk lain yang kemudian dimakan oleh tingkat tropik yang kedua. Paham sampai di sini? Bisa membedakan? Dengan yang pertama tadi, dengan yang tipe perumput. Ayo, bisa membedakan? Bisa ya. Saya akan bahas satu lagi, nanti saya akan bertanya. Yang ketiga ada tipe makanan parasit. Nah, kalau rantai makanan tipe parasit melibatkan makhluk hidup yang hidupnya sebagai parasit atau menumpang pada makhluk hidup lain dengan merebut makanan dari makhluk hidup yang ditumpanginya. Contoh, pada ekosistem kebun, tanaman mangga, nah, dia ditempeli oleh benalu sebagai parasit. Kemudian si benalu tersebut dimakan ulat,
dan ulat dimakan burung pemakan ulat. Nah, jadi kalau rantai makanan tipe parasit itu dia pada tingkatan tropik yang keduanya, berarti bukan pada produsennya ya. Pada tingkatan tropik yang keduanya, dia cirinya itu dia harus ada parasitnya atau harus ada benalunya yang menyerap sari-sari makanan dari produsen dari tingkat tropik yang pertama. Oke, sampai sini. Silahkan ada yang tanyakan dulu sebelum saya bertanya. Oke, seperti biasa sesi tanya jawab akan berkurang sebanyak 5-10 orang. Kalian tuh kenapa ya? Kebiasaannya seperti itu, jelek sekali. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya bertanya terkait perbedaan ketiga tipe rantai makanan ini. Saya Pak Ridi. Boleh. Apa? Kalau rantai, ya, Pak, kalau rantai makanan itu kan dari produsen terus ke konsumen 1 ke konsumen 2 dan seterusnya gitu Pak. Ada nggak Pak suatu rantai makanan yang terputus di konsumen 1 saja, jadi tidak ada pemangsa lain gitu? Banyak, Riri. Bahkan ada juga rantai makanan yang hanya sampai di produsen saja. Di produsennya tidak dimakan apapun dan dia langsung mati dan langsung diurai gitu, Riri. Banyak. Kasus seperti itu banyak. Ada yang langsung mati karena dia langsung mati, misalnya padinya dia tidak dimakan oleh hewan lain, dia langsung mati dan membusuk kemudian diurai. Ya, berarti kan tidak ada konsumennya, itu langsung diurai dari padi ya. Atau bahkan ketika padinya itu dimakan tikus, tikusnya langsung mati. Tidak dimakan ular, tidak dimakan elang, itu juga bisa. Sangat-sangat mungkin gitu. Dan tidak harus rantai makanan itu tidak harus nyampe ke konsumen puncak dulu baru diurai juga. Itu mah sangat tergantung dengan kondisi yang ada di lingkungannya masing-masing. Itu. Jadi ya. Tapi Pak, kalau misalkan padi kan tikus kan makan padi, terus diurai. Kan diurainya itu oleh mikroorganisme gitu Pak. Mikroorganisme itu termasuk rantai makanan atau bagaimana? Oh enggak, kalau mikroorganisme itu di luar tingkatan tropik, Liri. Jadi dia masuknya ke pengurai saja. Tingkatan tropik itu dia yang paling tinggi itu adalah konsumen primer disebut, konsumen puncak paling tinggi. Misalnya elang tuh, elang itu kan tropik yang paling tinggi karena dia tidak dimakan lagi oleh apapun. Harimau misalnya, singa itu kan tingkat tropiknya paling tinggi, konsumennya paling tinggi. Nah kemudian ketika hewan-hewan tersebut mati, kemudian diurai oleh dekomposer, dekomposer itu dia tidak masuk ke tingkatan tropik, dia di luar hal itu dan hanya disebut sebagai pengurai saja, sudah dekomposer gitu. Tidak masuk ke rangkaian rantai makanan dalam artian tingkat tropik gitu. Enggak. Masuk sih rantai makanan tapi enggak masuk ke tingkatan tropik gitu. Dia hanya pengurai saja. Itu ya. Cukup, Riri? Cukup, Pak. Oke, sekarang bagian saya bertanya. Sayang sekali ya, di Zoom itu gak kedetek yang keluar siapa, yang masuk siapa. Oke. Bentar. Dimas, nah ini Dimas nih baru lihat lagi. Dimas, halo ya, Pak. Dimas. Ya, Pak, gimana? Dari 3 tipe rantai makanan, coba jelaskan apa perbedaan setiap tipe rantai makanan tersebut. Ciri khasnya apa? Jadi tipe rantai makanan itu kan ada 3. Yang pertama ada pemangsa atau perumput. Nah,
Perumput ini melibatkan tumbuhan hijau sebagai produsennya gitu. Nah, contoh yang tadi di awal yaitu padi, terus tikus, terus ke ular, terus ke elang gitu. Nah, yang padi itu sebagai produsen gitu, tropik 1, terus ke tikus. Tikus itu sebagai tropik kedua, dan juga ular, terus juga ke elang, itu seterusnya gitu sampai ke tropik berikutnya. Nah, lalu ke apa ya? Ke detritus. Nah, detritus itu melibatkan sisa-sisa tubuh makhluk hidup, sisa-sisa bagian tubuh makhluk hidup yang terlepas dari tubuhnya gitu. Contoh seperti tadi dalam ekosistem kebun gitu. Dalam ekosistem kebun. Kebalik gitu ya. Lupa lagi itu Pak yang detritus mah. Yang kalau yang ketiga itu ada parasit. Nah, parasit itu langsung ke contohnya saja ya Pak. Yang parasit itu seperti dari ekosistem kebun gitu, yang tadi mangga gitu. Dari mangga itu kan ada ulat. Nah, dari ulat itu langsung ke tropik berikutnya yaitu ke burung pemakan ulat gitu Pak. Seperti itu Pak. Mohon maaf. Kalau detritus gimana detritus tadi? Kalau detritus mah ya dari sisa-sisa bagian bagian tubuh yang terlepas itu menjadi konsumennya gitu ya. Lupa lagi itu Pak detritus mah Pak. Ya, ada yang mau melengkapi, yang lain? Silahkan Dimas, mau nyuruh siapa untuk menjawab melengkapi? Delia Pak. Delia, boleh. Ya, mana Delia? Ya Pak. Ya. Kalau yang detritus itu kan melibatkan bagian dari tubuh makhluk hidup yang tersisa, misalkan kayak fragmen gitu kan, hancuran-hancuran dari makhluk hidupnya. Nah, terus itu disebut detritus. Nah, detritus itu sebagai tingkatan tropik pertama. Nah, diikuti oleh hewan-hewan pemakan detritus yang disebut sebagai detritivor pada tingkatan tropik kedua dan seterusnya. Untuk contohnya tadi itu adalah ada hancuran daun yang disebut seresah, kemudian seresah itu dimakan oleh cacing tanah dimakan oleh ayam dimakan oleh musang, seperti itu Pak. Oke. Beda berarti kalau detritus dengan tipe parasit? Beda Pak. Beda ya. Kalau detritus dia dari sisa-sisa bagian makhluk hidup lain sebagai produsennya. Kalau parasit dia di tingkat tropik yang keduanya itu harus ada benalunya atau harus ada parasitnya, ingat ya. Bukan berarti parasit sebagai produsen, bukan. Karena kan parasit dia pasti nempel di hewan di tumbuhan yang lain. Jadi parasit itu sebagai konsumen pertama atau di tropik kedua. Itu tipe parasit. Bukan parasitnya sebagai produsen. Gitu ya. Saya rasa rekan-rekan sudah paham. Terima kasih tadi Delia dan Dimas. Kemudian kita lanjutkan ke jaring-jaring makanan. Kalau tadi rantai-rantai makanan, nah sekarang kita masuk ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang membentuk jaring yang kompleks. Jadi jaring-jaring itu kumpulan dari beberapa rantai makanan. Kemudian jaring makanan juga mendefinisikan aliran energi melalui komunitas spesies sebagai akibat dari hubungan makan mereka. Jadi energinya disebarkan dalam proses makan-memakan yang ada di jaring makanan. Semua rantai makanan yang saling berhubungan dan saling tumpang tindih dalam suatu ekosistem dan mereka membuat sebuah jaring makanan. Gitu. Jadi jaring makanan itu adalah kumpulan rantai makanan yang berada dalam sebuah ekosistem atau lingkungan yang sama. Intinya seperti itu. Kalau rantai dia tunggal, kalau jaring dia terdiri dari beberapa rantai makanan. Simpelnya seperti itu. Kalau proses pemindahan energinya tetap sama. Hanya saja mungkin lebih kompleks dari hanya sebuah rantai makanan. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, masuk kembali nih rekan-rekan kalian banyak. Nanti ketika saya bertanya, keluar lagi.
Nah, itu nggak ada datanya ya. Kalau ada datanya saya ingin merekap, tapi susah kalau seperti ini. Oke, mudah-mudahan segera dapat hidayah ya. Nah, ini contoh jaring makanan. Nah, di sini di gambar yang sebelah kiri itu dikotak-kotakan, yang produsen itu paling bawah, kemudian ada konsumen primer atau herbivora, kemudian ada konsumen sekunder, ada konsumen tersier, dan ada konsumen kuarter. Nah, itu bisa disebut tingkat tropik 1, tropik 2, tropik 3, tropik 4, dan tropik 5. Nah, dekomposer kan nggak ada di sini ya. Tadi seiring pertanyaan dari Riri, dekomposer itu dia nggak masuk dalam urutan rantai makanan. Dia masuknya sebagai pengurai saja. Ya. Di sini kita lihat di bawah ada alga, kemudian ada serangga, dan ada tumbuhan, kemudian dimakan oleh ikan dan lain-lain. Sehingga yang terakhirnya ada elang, katanya paling atas. Nah, ini jaring makanannya seperti ini. Di yang sebelah kanan lebih ribet lagi ya, jaring makanannya ke kiri dan ke kanan. Dan memang di alam itu tidak sesederhana rantai makanan. Semuanya kompleks dan mirip seperti jaring-jaring makanan seperti ini. Jadi proses makan dimakannya nggak harus oleh satu spesies saja. Misalnya seperti tikus kan tidak harus selalu dimakan oleh ular. Kadang-kadang dia dimakan oleh hewan yang lain, misalnya langsung oleh elang juga bisa. Jadi tidak baku, dalam artian tidak harus sesuai dengan rantai makanan yang seharusnya. Bentar ya, ada telepon dulu. Oke, kita lanjutkan. Ada yang tanyakan sampai sini? Paham jaring makanan itu apa? Ya, saya rasa sudah paham lah ya. Jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga sama. Kalau rantai makanan media tunggal, dalam artian makan dan dimakannya itu pasti gitu ya. Kalau jaring dia bisa bersilang-silang proses makan dan memakannya. Cukup, ini satu file ya, baru satu file. Nanti kita akan bahas file yang lain, yang kedua, tapi sekeburunya saja. Kita lihat beresnya sampai mana. Oke. Bentar ya, agak loading nih laptopnya. Lagi ngadat. Terus saya ada tamu dulu bentar ya.
Halo, apakah masih standby? Seperti biasa ada paket ya, tapi paket dari tetangga barusan nelfon. Oke, ini udah nampak di layar, Bu? Belum, Pak. Belum? Sudah, sekarang sudah. Sekarang sudah ya? Ada, Pak. Oke. Ini kelanjutan materinya, yaitu tentang tingkat tropik dan piramida ekologi. Ya mudah-mudahan kalian bisa mencerna ya, karena materinya tidak terlalu berat saya rasa, dan ini hanya pengulangan saja ketika di SMA dulu, kalau yang IPA. Kalau yang IPS juga kayaknya sudah belajar juga ya, di SMP juga banyak materi-materi seperti ini. Oke, tingkat tropik dan piramida ekologi. Makhluk hidup di dalam ekosistem berdasarkan jaring-jaring makanan berada pada tingkatan yang berbeda. Ya, itu jelas ya, ada tingkat tropik 1, ada tingkat tropik 2, dan seterusnya. Kemudian, tingkatan tropik paling bawah adalah produsen. Tingkatan kedua adalah herbivora. Dan tingkatan selanjutnya adalah karnivora. Bakunya kan seperti ini, gitu ya. Kemudian tingkatan paling bawah mempunyai populasi lebih besar dibandingkan tingkat di atasnya. Oke. Jadi setiap tingkat dari yang paling bawah itu dia biasanya lebih besar dibanding yang lebih atasnya, atau lebih banyak dibanding yang lebih atasnya. Kalau kebalik, itu dia akan punah. Nanti kita bahas ya. Terus, selanjutnya berdasarkan ukuran populasi, sensitivitas tingkat tropik paling atas relatif lebih sensitif terhadap kepunahan. Nah, ini nih. Berdasarkan ukuran populasi, sensitivitas tingkat tropik paling atas relatif lebih sensitif terhadap kepunahan. Semakin tinggi tingkat tropik, maka dia akan lebih sensitif terhadap kepunahan. Kenapa? Karena jumlahnya kan lebih sedikit. Kebayang kalau singa jumlahnya sama dengan rumput gitu. Gimana tuh? Gak mungkin. Kita semua bakalan habis ya. Nah, makanya singa itu jumlahnya sedikit. Dan dia itu akan sensitif terhadap kepunahan. Akan lebih rawan punah dibanding dengan tingkat tropik yang ada di bawahnya. Itu maksudnya. Kemudian, penggolongan organisme berdasarkan tingkat tropik atau jenjang makanan didasarkan atas fungsi organisme dalam rantai makanan dan bukan berdasarkan atas spesies. Oleh karena itu, satu spesies dalam populasi dapat menduduki lebih dari satu jenjang makanan. Oke, apa tuh maksudnya kalau yang terakhir ini? Jadi spesies itu tidak harus menduduki tingkat tropik yang saklek. Contoh, elang. Elang itu kan dia tidak harus di tingkat tropik 5. Kadang-kadang dia bisa ada di tingkat tropik 3. Contoh, elang kan normalnya itu dia rantai makanannya seperti ini. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, misalnya dimakan elang. Berarti elang masuknya ke tingkat tropik berapa? Padi 1, tikus 2, ular 3, elang 4 misalnya ya. Itu. Tapi tidak harus seperti ini. Jadi elang itu tidak harus di tingkat tropik tertentu saja. Kadang-kadang dia bisa berubah-ubah menurut jenjang makanan atau menurut rantai makanannya tersebut. Contoh, elang bisa aja di tingkat tropik 3. Padi, tikus, elang.
Kan bisa seperti itu. Tidak harus melalui ular dulu, gitu, baru elang. Enggak. Tapi dia bisa berubah-ubah tergantung dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Nah, itu yang dimaksud oleh penggolongan organisme berdasarkan tingkat tropik atau jenjang makanan, didasarkan atas fungsi organisme dalam rantai makanan, dan bukan berdasarkan atas spesiesnya. Jadi spesies tertentu tidak harus ada di jenjang makanan yang di sana. Kadang-kadang dia bisa berubah-ubah sesuai dengan lingkungan tempat tinggal. Posisinya seperti itu. Jadi tidak saklek ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Kita lihat yang selanjutnya. Hubungan antara organisme dalam ekosistem secara kuantitatif dinyatakan dalam bentuk diagram piramida ekologi. Nah, hubungan antara organisme tersebut didasarkan pada tingkatan tropik atau tingkatan makanan. Contoh gambar rantai makanan. Rumput tropik 1, ulat tropik 2, burung tropik 3, dan kucing tropik 4. Urutannya produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Tuh ya. Ini secara urutan seperti ini. Penyebutannya bisa tropik 1, tropik 2, tropik 3, atau tropik 4, atau bisa disebut juga produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Itu tergantung kalian penyebutannya mau pakai yang mana. Mau pakai konsumen produsen atau mau pakai tingkat tropik. Yang jelas dua-duanya harus kalian mengerti ya. Oke. Terus, nah ini kita lihat piramida ekologinya seperti ini. Jika kita lihat yang paling bawah atau tropik 1, itu dia kan produsen semuanya. Dan jumlahnya itu kenapa dia paling bawah? Karena jumlahnya paling banyak gitu. Paham nggak maksud saya? Makanya bentuk piramidanya kan di bawah itu lebar. Karena jumlahnya dia paling banyak. Di tropik 1. Kalau penyebutan produsen konsumen berarti dia penyebutannya adalah produsen. Kedua, di tropik 2 itu kan ada herbivora atau bahkan omnivora pun bisa di sini ya. Jadi ada pemakan tumbuhan di sana atau pemakan hewan dan tumbuhan juga boleh seperti tikus, kemudian ada belalang, kemudian ada ulat. Di atas tropik 2 atau konsumen 1 itu ada tropik 3. Tropik 3 ini dia udah pasti karnivora. Ya. Di sini ada konsumen 2 disebutnya, ada katak misalnya dan ayam. Kalau tikus kan udah pasti hilang ya, karena tikus bukan dalam artian hilang. Tikus tidak dimakan katak, tidak dimakan ular, tidak dimakan ayam kan, tapi dia nanti tikus langsung dimakan oleh elang atau oleh ular. Nah, ayam di sini dan katak dia memakannya serangga dan ulat. Jadi dia fleksibel, nanti si konsumen puncaknya bisa di puncak, bisa di tropik 3 gitu ya. Karena nanti elang bisa memakan tikus. Kemudian ular memakan tikus juga bisa. Selain ular memakan ayam, ular memakan katak misalnya. Bisa aja langsung dilompat ya. Terus yang paling atas adalah konsumen 3 atau puncak atau tropik 4. Jika kita melihat dari jumlah, kenapa dibentuk piramida seperti ini, itu ingin menunjukkan bahwa semakin bawah itu atau semakin kecil tingkat tropiknya, itu jumlahnya dia paling banyak. Dan semakin tinggi tingkat tropiknya, itu dia jumlahnya semakin sedikit. Gitu ya. Nah, di sini kebayang kalau misalnya ketukar tuh. Elang itu sangat banyak gitu, sedangkan tikus, kemudian hewan-hewan yang dia makan itu sedikit. Apa yang akan terjadi coba? Ada yang bisa ngasih contoh? Ketika tingkat tropik yang harusnya di atas sedikit itu banyak gitu. Populasinya. Apa yang akan terjadi? Merusak ekosistem, Pak. Merusak ekosistem. Contohnya gimana? Contohnya jadi jumlah rumputnya tuh dan pepohonan dan dedaunan tuh hampir tidak ada, mungkin karena
konsumsinya banyak, sedangkan jumlahnya sedikit yang tersedia. Terus bisa jadi konsumen tingkat 3 atau puncak itu mengganggu ekosistem di manusia gitu. Jadi radikal, jadi mengkonsumsinya jadi mengkonsumsi karena jumlahnya itu semakin sedikit yang kataknya, jadi bisa jadi mengkonsumsi dan juga mengganggu kehidupan manusia gitu. Jadi kadang-kadang masuk ke pemukiman manusia untuk mencari makanan ya, karena makanan secara alamiahnya nggak ada atau sudah hilang. Bisa, boleh seperti itu, Bilqis. Atau kadang-kadang nanti si tropik yang di bawahnya itu dia punah gitu, karena tidak dapat mengimbangi kebutuhan dari tingkat tropik yang lebih atasnya. Karena yang lebih atasnya lebih banyak daripada dia. Contoh, ketika nanti katak bukan katak malahan, ketika ular di sawah itu kita ambil, kita jadikan komoditas, dijual belikan gitu ya, nanti ekosistem di sawah itu dia akan terganggu dalam hal keseimbangan. Bisa jadi nanti belalang bakalan banyak di sawah, atau mungkin katak lebih banyak lagi karena karnivora secara alaminya dia hilang gitu. Begitupun sebaliknya, ketika kita mengambil terus katak, si ular itu kan tidak akan punya makanan dia nantinya. Dan dia akan mengganggu hewan-hewan lain. Kadang-kadang dia masuk pemukiman dan makan ayam misalnya. Bisa aja seperti itu. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Itu bisa kalian cari sendiri contohnya. Yang jelas, ketika jumlahnya sudah tidak normal, dalam artian yang seharusnya banyak jadi sedikit, yang harusnya sedikit jadi banyak, itu nantinya ekosistem akan terganggu dan keseimbangannya akan sedikit goyang. Akan terjadi keanehan-keanehan, bahkan akan terjadi kepunahan di salah satu tingkatan tropik. Nantinya akan seperti itu. Banyak kasus ya. Oke. Pengertian piramida ekologi, nah ini pengertiannya seperti ini. Adalah susunan tingkat tropik, tingkat nutrisi, atau tingkat energi secara berurutan menurut pada rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Kemudian fungsi piramida ekologi adalah menunjukkan perbandingan di setiap tingkatan tropik satu dengan tingkatan tropik yang lain dalam suatu ekosistem. Tadi kan dilihat ya, dibandingkan. Paling bawah itu dia paling banyak jumlahnya, dan paling atas itu dia lebih sedikit. Nah, itu fungsinya dari piramida ekologi. Dilihat perbandingan. Kemudian struktur tropik pada ekosistem dapat disajikan dalam bentuk piramida ekologi. Nah, betul yang tadi dari tropik 1 sampai tropik yang paling atas itu dia bisa dilihat di piramida ekologi ya, di gambar sebelah kanan atas. Kemudian struktur tropik pada ekosistem dapat disajikan ya sudah. Kemudian ada 3 jenis piramida, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Jadi piramida ekologi itu ada 3. Kalau yang tadi disebutnya piramida jumlah, yang hanya menunjukkan jumlahnya saja, dan paling bawah itu banyak, ke tengah lebih sedikit, lebih atas lebih sedikit lagi. Itu piramida jumlah disebutnya. Yang keduanya ada piramida biomasa, dan yang ketiganya ada piramida energi. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, ini piramida jumlah. Seperti yang contoh tadi di awal, piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada setiap tingkatan tropik. Paling banyak itu, paling bawah itu dia pasti paling banyak secara jumlah. Kemudian organisme di tingkat tropik pertama biasanya melimpah. Sedangkan tingkat tropik kedua, ketiga, dan selanjutnya semakin berkurang. Alamiahnya seperti itu. Kemudian komunitas yang kebanyakan memiliki jumlah normal adalah tumbuhan yang lebih banyak daripada organisme herbivora. Begitupun seterusnya. Karnivora itu biasanya lebih sedikit daripada herbivora. Normalnya seperti itu. Terus
Herbivore yang selalu lebih banyak daripada jumlah karnivor. Karnivor tingkat 1 juga selalu lebih banyak daripada karnivor tingkat 2 dan seterusnya. Jadi yang normalnya seperti itu. Semakin ke atas secara jumlah dia akan semakin berkurang dalam hal jumlah. Ditunjukkannya dalam piramida jumlah. Piramida ekologi dalam jenis piramida jumlah. Oke. Terus yang kedua, ada piramida biomasa. Nah, ini perhatikan ya. Ini susah-susah gampang nih kalau yang ini. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat tropiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Ini apa nih maksudnya ya? Masih bingung? Piramida biomasa memiliki penggambaran yang lebih realistik daripada piramida jumlah. Apa nih? Fungsi piramida biomasa adalah menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu dan dinyatakan dalam gram. Apa tuh ya? Kita lihat nanti. Untuk menghindari kerusakan habitat, maka biasanya pengukuran menggunakan metode sampel. Sampel diukur, kemudian total seluruh biomasa yang dihitung dengan perbandingan yang tertentu. Pengukuran tersebut menghasilkan informasi yang lebih akurat mengenai ekosistem. Apa nih? Kita lihat contohnya. Ini contohnya. Ada yang bisa menjelaskan piramida biomasa itu apa? Oh, silahkan. Saya ingin mendengar dulu dari kalian. (94), 93, sampai 86 tadi juga terus berkurang ya. Oke, ada yang ingin mencoba menebak atau menerka-nerka piramida biomasa itu apa sih gitu? Punya penilaian sendiri. Silahkan, ini penjelasannya. Ya, ada yang mau mencoba menebak apa sih yang disebut piramida biomasa? Jadi kalau piramida biomasa itu dia menghitung jumlah massa kering dari organisme yang ada. Oke, jumlah massa kering organisme yang ada. Jumlah massa kering ini ya berarti yang bisa dimakan oleh tingkat tropik yang lebih tingginya. Ya perhitungan secara detailnya sih tidak dijelaskan ya dalam ekologi di sini. Kalau kalian ingin lebih detail lagi harus kuliah lagi di jurusan biologi mungkin. Di sini saya akan menggambarkan secara kasarnya saja atau secara umumnya. Jadi
Misalnya gini, dalam sebuah luasan area tertentu, dalam 100 meter persegi misalnya, kita ingin mengukur biomasa rumput. Tapi tidak semua rumputnya diambil. Nanti kan akan terjadi kepunahan kalau semua rumputnya diambil kan. Kita ambil sampel aja, misalnya di 10 meter persegi aja. Kita ambil rumputnya, dan yang diambilnya itu adalah rumput yang memang akan dimakan oleh tumbuhan. Kalau akarnya mah gak usah ditimbang gitu. Tapi yang rumput yang dimakannya saja. Apanya sih kalau rumput yang dimakannya apanya sih? Kalau rumput yang dimakan hewan, apakah akarnya dimakan? Kan enggak. Daun, Pak. Daunnya saja kan. Hanya daunnya saja dan mungkin batang daun yang kecil-kecilnya saja yang masih bisa dimakan. Nah, yang ditimbang itu, yang menjadi ukuran biomasanya itu adalah yang itunya saja. Jadi tidak semuanya dihitung, ditimbang, enggak. Kita sampelnya 10 meter persegi, ambil rumputnya, tapi rumputnya tidak semua bagiannya diambil. Ambil bagian yang hanya dimakan oleh hewannya saja. Oh ini nih, bagian ini pasti dimakan hewan, kita ambil. Terus kita timbang. Nah itu kan hasilnya nanti akan berupa sampel. Itu nanti hasilnya berapa kilo misalnya, si biomasanya, berapa gram. Nanti akan ketahuan. Terus pemakan rumput misalnya apa? Konsumen pertama atau tropik 2. Ayo. Kelinci. Kelinci makan rumput? Makan ya? Ya, kelinci. Kelinci gimana kita cara mengukur biomasanya? Kelinci itu tidak semua organ bagiannya harus ditimbang. Enggak. Misalnya dalam hal ini satu kelinci aja kita jadikan sampel, kemudian kita matikan, kita sembelih ya misalnya. Terus kita pisahkan dulu antara tulang belulangnya, kemudian kulit-kulitnya atau bulu-bulunya, usus-ususnya dan segala macam. Baru nanti bagian-bagian tertentu saja yang memang itu suka dimakan sama tropik yang selanjutnya, baru itu kita timbang. Ketika kelinci dimakan apa sih biasanya? Serigala, Ular. Ular, busa ya, atau hewan lain. Kita ibaratkannya aja misalnya ular. Ketika kelinci dimakan ular kan tidak semuanya dimakan. Pasti akan ada bagian yang dilepeh gitu. Tahu dilepeh nggak? Dikeluarkan kembali ya. Dikeluarkan kembali. Bisa itu tulang-tulangnya atau apanya gitu kan. Itu kan nggak bisa dicerna oleh si konsumen yang selanjutnya. Itu dikeluarkan. Begitupun di sini jenis pengukurannya itu bagian-bagian hewan kelinci yang memang tidak akan dimakan oleh konsumen selanjutnya itu kita pisahkan. Dan kita nimbang hanya di bagian tubuh yang memang dimakan saja oleh konsumen selanjutnya. Maka itulah didapat biomasa keringnya itu. Ya seperti kalian makan daging ayam lah, makan paha ayam misalnya. Apakah kalian makan dengan tulangnya? Kan enggak gitu, hanya dagingnya saja, tulangnya kalian pisahkan. Berarti yang ditimbangnya itu adalah dagingnya saja, enggak dengan tulangnya. Itu disebutnya biomasa keringnya. Bayang sampai sini? Nah, ketika kita lihat di sini contoh piramidanya akan seperti ini. Oke. Dalam biomasa kering produsen tumbuhan di sini rumput misalnya, dia akan sangat banyak biomasanya. Karena produksinya juga banyak. Tapi semakin ke atas, misalnya di sini ada kelinci, itu dia akan kecil, hanya 37 gram misalnya. Kemudian ada lagi serigala, dia lebih kecil lagi. Ada lagi singa, dia lebih kecil lagi. Nah, itu berarti biomasa keringnya dari mulai produsen atau tingkat tropik awal sampai konsumen puncak atau tingkat tropik yang tinggi, itu dia semakin kecil dalam hal biomasa keringnya. Nah ini pun saya belum pernah melakukan ya pengukuran seperti ini. Ini hanya mencoba menjelaskan secara kasar saja. Secara detailnya mungkin kalian bisa ngobrol dengan jurusan lain, misalnya biologi atau apa. Yang jelas prosesnya seperti itu.
dan pengukurannya secara kasar seperti tadi. Tidak semuanya diukur, jadi hanya bagian-bagian tertentu saja yang mungkin dipindahkan ke konsumen yang lebih tinggi. Itu yang disebut dengan piramida biomasa. Bingung-bingung sedikit, wajar lah ya. Terus yang ketiga, ada yang disebut piramida energi. Nah, kalau piramida energi itu energi yang dipindahkan. Kalau tadi biomasanya yang dipindahkan. Kalau piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan tropik. Seperti yang tadi saya bilang, energi yang awalnya 100%, ketika dia dipindahkan kepada konsumen selanjutnya, itu dia akan berkurang. Nah, di sini kita lihat pada piramida energi. Piramida energi dibuat berdasarkan pada observasi dalam waktu yang lama. Kemudian piramida energi memberikan gambaran paling akurat mengenai aliran energi dalam ekosistem daripada piramida jumlah dan piramida biomasa. Kemudian pada piramida energi terjadi penurunan jumlah energi secara berturut-turut dari tingkat tropik yang paling rendah ke tingkat tropik yang paling tinggi. Tadi sudah di awal sudah dijelaskan, yang awalnya 100% terus berkurang sampai tinggal tersisa 0,0 berapa persen. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Berkurangnya energi pada setiap tingkatan tropik terjadi karena hal-hal berikut. Pertama, hanya sebagian pada makanan yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat tropik selanjutnya. Betul gak itu? Misalnya ketika mau makan rumput, seperti tadi saya bilang, tidak semua bagian rumput itu dicerna oleh oleh kelinci misalnya. Hanya bagian-bagian tertentu saja kan yang dimakan. Nah, ketika itu terjadi pun, perpindahan energinya kan tidak semuanya utuh 100% pastinya. Atau ketika contoh lain manusia, biar gampang. Ketika manusia memakan daging, otomatis tulangnya kan tidak dimakan. Oke, itu kan berarti energinya tidak terpisah, tidak terpindah semua. Dan situ kan terlihat juga. Dan ketika daging dimakan pun, tidak semuanya dapat terserap dalam bentuk energi ke tubuh manusia. Pasti akan ada yang dibuang dalam bentuk entropi. Atau sisa makanan. Dalam hal ini apa bahasa kasarnya? Yang dibuang oleh manusia apa sih? Dalam proses apa? Tinja, fesis ya betul. Atau kotoran lah biar gampangnya. Itu kan dibuang. Tidak semuanya dapat dicerna. Ya kan? Dan yang dicerna pun tidak semuanya jadi daging gitu. Ada yang diubah menjadi energi panas, ada yang dirubah menjadi energi gerak oleh manusianya. Makanya ketika nanti beralih ke makhluk yang lain, misalnya ada yang memakan manusia gitu, nah si energinya itu terus berkurang karena sudah dipakai dan dipergunakan pada energi di makhluk yang sebelumnya. Makanan yang dimakan tidak akan bisa seluruhnya dicerna katanya, dan ada yang dikeluarkan sebagai sampah, kotoran tadi ya, atau feses atau tinja ya. Kemudian hanya pada sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme. Hanya sedikit yang menjadi daging. Kalau banama jadi panas, jadi gerak ya. Makanya orang-orang yang terlalu banyak bergerak dia terlintuh-lintuh biasanya. Jadi daging. Jadi tetap aja kurus gitu. Berarti dia si bentuk energinya itu tidak menjadi daging ketika diproses, tapi jadi energi gerak atau energi panas. Hanya pada sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme, sedangkan pada sisanya digunakan sebagai sumber energi. Ya, betul. Makanya ketika kalian ingin gendut, ketika kalian ingin lintuh, jangan banyak bergerak. Makan, tidur, udah. Itu pasti akan jadi lintuh ya. Di sini secara ekologi pun ada teorinya seperti ini. Gitu. Tapi ketika kalian banyak gerak, makan seetik banyak gerak. Nah, itu kalian tidak akan menjadi daging, tetap aja seperti itu ya tubuh kalian. Tidak akan numbuh-numbuh gitu. Di sini pun teorinya seperti itu.
Jadi unit energinya semakin ke atas dia akan semakin sedikit. Oke. Ini proses alur energinya. Yang pertama dari matahari, dia berpindah ke produsen sebagai arus energi dalam proses fotosintesis ya tentunya. Ada arus materinya nggak dari matahari ke produsen? Nggak ada ya. Tapi kalau dari produsen ke konsumen, dia ada arus materi juga. Siklus materi itu kan daunnya berpindah dari produsen dimakan ke konsumen. Bukan hanya energinya saja yang berpindah. Kemudian dari konsumen 1, dia dimakan oleh konsumen 2, konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3, kemudian nanti semuanya bisa diurai langsung oleh dekomposer atau transformer. Oke, kemudian bahan atau materinya, nutrisinya dia diserap lagi oleh produsen. Seperti ini siklus materi dan siklus energi yang diawali oleh matahari. Oke. Nah, kemudian hubungan antara komponen dalam ekosistemnya, rantai makanan, transfer energi dan materi melalui serangkaian organisme. Oke. Tapi dari matahari ke produsennya dia hanya transfer energi saja, tidak transfer materi. Karena materi itu kan harus berbentuk benda ya, benda utuh. Kalau dari produsen ke konsumen kan ada, energinya pindah, bendanya pun pindah. Tapi kebalikannya dari dekomposer ke produsen, energinya sudah tak ada, tapi hanya materinya. Nanti materi itu digabung lagi oleh proses fotosintesis energi. Gitu. Terus aja seperti itu. Ini disebutnya arus energi dan arus materi dalam proses rantai makan. Oke. Biar lebih cepat. Nah. Ini silahkan nanti baca saja. Yang terakhir dari saya ini ada yang disebut homeostatis ekosistem. Jadi homeostatis ekosistem ini adalah suatu keadaan ekosistem untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi kondisi yang dialami. Homeostatis ekosistem dapat terjaga karena keseimbangan interaksi antar komponen, transfer materi dan energinya normal, kemudian kemampuan menahan berbagai perubahan dalam sistem. Jadi homeostatis itu adalah kemampuan ekosistem dalam apa ya disebutnya, dalam melaksanakan dinamikanya setiap hari. Jadi dia tidak tergantung pada ekosistem lain. Jadi sehat gitu. Proses makan-memakannya semuanya ada di sana, konsumennya pun ada di sana, dekomposernya pun ada normal, dan terus berjalan secara normal, tanpa saling mempunahkan satu sama lain gitu ya. Nah itu disebutnya homeostatis ekosistem. Jadi semuanya normal dan sempurna lah dalam sebuah ekosistem. Disebut homeostatis itu ya posisi paling ideal lah. Posisi paling ideal dalam sebuah ekosistem itu disebutnya homeostatis ekosistem. Itu aja. Jadi dia sangat normal, sangat baik istilah. Posisi paling ideal dalam dinamika ekosistem disebutnya homeostatis ekosistem. Oke, ada yang tanyakan? Belum saya akhiri. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, saya Dimas, Pak, izin bertanya. Tadi kan Bapak sempat bertanya, bagaimana jika jadinya produsen itu sedikit, lalu konsumennya banyak gitu ya. Nah, saya juga ingin bertanya gitu, Pak. Misal gini, Pak, makanan alamiah dari kera itu kan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Lalu karena produsennya itu hilang, apa ya, makanan yang menjadi makanan dari si kera itu hilang, terus si kera itu makanannya itu menjadi makan daging gitu Pak, misal makan tikus, apa makan kucing gitu ya. Apakah perilaku itu bisa diwariskan gitu ya? Terus, jadi intinya gini ya Pak, dari herbivora beralih ke karnivora gitu, karena ada produsen yang hilang gitu. Apakah itu bisa diwariskan gitu? Oh. Dan juga sebaliknya, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Itu mah harus ada penelitian dulu Dimas ya. Kita tidak bisa menebak-nebak karena perilaku hewan memang betul bisa berubah.
Tapi kalau misalnya berubah dari herbivora ke karnivora atau dari herbivora ke omnivora, nah itu mungkin harus ada penelitian lebih mendalam. Apalagi jika diakibatkan oleh ketersediaan makanannya yang hilang gitu ya Dimas ya, arahnya ke sana kan. Tapi Dimas pernah melihat kira-kira kera yang memakan daging gitu, ada nggak sih? Hah? Kayak sempat dengar berita gitu Pak, di suatu tempat itu ada monyet yang makan tikus gitu Pak. Oke. Tikusnya menang melem gitunya. Tapi nggak tahu juga ya. Ya itu kalau hal-hal kayak gitu mungkin sangat-sangat mungkin terjadi, tapi saya tidak bisa memastikan 100% pasti gitu. Apakah itu bisa diturunkan atau diwariskan apa enggak ya tergantung juga. Ketika kondisi lingkungannya mungkin tidak memungkinkan untuk dia mendapatkan makanan yang normal dalam artian yang seharusnya, ya bisa saja itu diturunkan gitu. Karena kan perilaku anak-anaknya itu tergantung perilaku orang tuanya. Dalam hal ini kera tersebut gitu. Ketika anak tersebut dari kecil sudah diberi makan tikus sama indungnya gitu ya siapa bisa sangat mungkin si anaknya tersebut bahkan akan seperti itu juga ketika dia besar. Sangat-sangat mungkin. Tapi ya perubahan dari karnivora dari herbivora ke karnivora atau ke omnivora itu memang harus ada penelitian lebih dalam Dimas. Ya, saya tidak bisa menyimpulkan secara langsung kalau hal tersebut. Tapi kalau perilaku menurunnya itu mungkin bisa terjadi. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke, makasih. Riri, silakan. Boleh Pak, saya bertanya lagi? Ya, silakan. Sambil di screenshot sambil absen terakhir silakan sama siapa? Ya. Yang mau tadi di awal siapa? Ya Pak tadi. Ya, boleh. Oh, Atau Riri. mau dokumentasi dulu baru bertanya. So, silakan. Dokumentasi dulu nanti bertanya lagi. Slide 1. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. Sebentar, belum nampil semuanya. Udah? Belum Pak, belum nampil semuanya. Atau seadanya Pak? Ya, seadanya aja. Seadanya yang on cam maksudnya. Oh iya. Ya, seadanya sampai akhir, sampai slide terakhir. Udah? Slide 4. Sudah Pak. Udah? Ya. Silakan, Riri, gimana pertanyaannya? Ya Pak, kan tadi kata Bapak itu semakin tinggi tropik, jumlahnya itu semakin sedikit ya Pak. Ya. Secara populasi itu, secara kuantitas. Tetapi di sisi lain tadi disebutkan bahwa semakin tinggi tropik juga semakin banyak asupan makanannya itu Pak. Nah, dua hal tersebut menurut saya agak kontradiktif gitu Pak, agak bersinggungan. Kalau misalkan jumlahnya sedikit tetapi makanannya itu banyak, saya rasa bisa bertahan gitu. Tetapi tadi disebutkan kalau misalkan tropiknya itu tinggi, kan rentan kepunahan ya Pak. Nah, mohon penjelasannya Pak. Oh, saya rasa saya tidak pernah bilang bahwa semakin tinggi semakin banyak makan ya. Saya rasa enggak juga. Tadi di bagian mana ya saya pernah bilang seperti itu? Ya Pak, soalnya kan tadi misalkan tropik 4 itu Pak, ada kan elang. Elang ini kan bisa makan
Aduh. Kalau lap Riri gimana? Ulangi. Tadi elang gimana? Yang di tropik 3 juga bisa makan Oh, iya. yang di tropik Oh, 2. maksudnya gini Riri. Jadi bukan berarti dia bisa memakan dua-duanya. Misalnya kan ada peluang untuk memakan ular. Bisa juga peluang untuk memakan tikus di tingkat tropik 2. Ular di tingkat tropik 3. Elang di tingkat tropik 4 misalnya. Bukan dalam artian dia bisa memakan dua-duanya secara langsung bersamaan. Enggak juga. Pilih aja salah satu waktu sekali makan. Gitu. Misal yang ada ular, ya ular aja yang dimakan waktu itu. Tapi ketika proses memakan yang di lain waktu, dia juga bisa memakan tikus langsung. Bukan dalam artian hari ini dia makan ular dan tikus dua-duanya, enggak juga. Jadi yang dimaksud diri banyak makan tuh itu mungkin ya, memakan 2 tingkat tropik secara bersamaan. Enggak, dia bisa makan salah satunya saja, dan dia bisa makan lintas tropik. Tidak harus ke tingkat tropik 3 atau yang di bawahnya saja. Dia juga bisa lompat ke tingkat tropik 2. Gitu Riri. Seperti manusia, kan manusia bisa makan segalanya. Tapi di suatu waktu kan dia hanya bisa memilih satu aja, karena memang sekali makan kan tidak terlalu banyak. Manusia bisa makan sapi, manusia bisa makan beras, bukan beras, nasi ya. Manusia bisa makan sayuran juga, tapi kan nggak semuanya dimakan bebarengan dalam artian gimana gitu, tapi dipilih aja lah salah satunya ketika sekali makan, atau bisa makan semuanya tapi sedikit-sedikit porsinya gitu. Jadi bukan dalam artian banyak pilihan itu makannya banyak, enggak, tapi banyak pilihan itu hanya pilihan saja, yang dimakannya tetap porsinya sama. Itu Riri. Iya Pak, maksud saya jadi pasokannya itu beragam gitu Pak, jadi bisa memilih. Pilihannya banyak tapi makannya mah tetap sama gitu jumlahnya. Itu Riri. Bayang nggak maksudnya? Ya, kebayang. Tapi mungkin kalau misalkan nggak ada ular, misalkan bisa makan yang kelinci atau ayam. Jadi ketersediaannya itu lebih banyak Pak, maksud saya bukan porsinya gitu. Betul. Kalau ketersediaannya banyak, betul. Pilihannya dia banyak. Jadi tingkat untuk punahnya mungkin bisa lebih stabil lah ya. Sedikit ya jumlah elangnya, tapi kan dia pilihan makanannya banyak. Jadi bisa terbantulah di sana. Tingkat kepunahannya dia bisa sedikit didorong lebih lama awetnya, tidak terlalu rentan punah. Kalau memang choice makanannya banyak. Yang gampang punah itu memang hewan-hewan tingkat tropik yang tinggi, tapi choice makanannya sedikit. Nah, itu dia akan lebih rawan punah. Betul, Riri. Kesana ya maksudnya ya? Terima kasih. Ya, oke. Cukup? Riri, yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup, di sini Pak Nedi apakah sudah bergabung atau enggak ya? Halo? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak apa-apa, nggak ada. Kita sepakati minggu depan kita semua mulai untuk presentasi kelompok. Kelas C dulu jam 7, kemudian kelas B jam 8.30, sejam setengah aja ya, jangan sejam 40 2 SKS-nya biar keburu Jumatan. Kemudian kelas A-nya jam 10 ya, jam 10, kelas A-nya jam 10. Jadi kita semuanya kebagian. Oke, silakan di-download materinya, ada 2 file di Google Classroom. Mudah-mudahan bisa dicerna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.